Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, alhamdulillah ya, hari ini aku masih bisa nge-share lagi aktivitas aku. Dan mohon maaf ya teman-teman, udah beberapa hari ini aku nggak nge-up video karena Rapan itu lagi sakit. Minta doanya aja, mudah-mudahan Rapan cepet sembuh kembali ya teman-teman. Nah dan ini setelah subuh aku lanjut ke warung ya teman-teman. Ini aku mau beli nasi uduk karena di rumah itu lagi ada bapak sama adik aku. Kemarin pas aku bilang Rapan sakit, langsung ke sini ya teman-teman. Nah jadi sekarang aku mau beliin sarapan dulu karena bapak juga sekarang mau langsung pulang ya teman-teman, karena di rumah juga lagi banyak kerjaan. Nah oke teman-teman, ini barusan kita udah pada makan juga, udah pada siap-siap. Nah dan ini adik aku sama bapak juga udah ready ya udah siap mau pulang. Ya ampun, makasih banyak ya buat adik aku, buat bapak yang udah nengokin Rapan. Apalagi bapak ya, pokoknya buru-buru banget ke sini pas denger Rapan itu sakit. Sebenarnya ini tuh nggak boleh pulang sama Rapan, malah Rapan nangis pengen ikut gitu ya teman-teman. Pokoknya Rapan itu emang apa ya, pokoknya deket banget gitu sama akenya. Nah alhamdulillah ya teman-teman, ini udah di siang hari. Aku juga baru sempet ini buat beres-beres di dapur karena dari kemarin aku tuh nggak nyuci piring, nggak nyuci baju sama sekali ya. Karena Rapan itu kalau sakit bener-bener nggak bisa ditinggal karena suka step gitu ya, apalagi panasnya yang tinggi ya teman-teman. Jadi aku takut, makanya aku nggak pernah ninggalin Rapan. Bahkan kalaupun dia sakitnya 2 atau 3 hariannya aku gadang gitu ya teman-teman. Dan alhamdulillah sih badan aku masih dikasih kuat ya teman-teman. Aku tuh kalaupun gadang sehari 2 hari kayak gitu nggak tidur, alhamdulillah sih masih kuat gitu ya teman-teman. Nah dan di sini aku baru sempet buat nyuci piring, nyuci baju kayak gitu karena Rapan juga udah mulai enakan. Mudah-mudahan seterusnya ya teman-teman, karena nggak tega juga kalau udah ngelihat dia sakit kayak gitu. Apalagi dia tuh lagi rajin-rajinnya, lagi senang-senangnya belajar, lagi rajin-rajinnya ke masjid kayak gitu ya teman-teman. Dan sekarang dikasih sakit, kasihan banget gitu ya. Apalagi Rapan emang badannya tuh cepet banget kurus kalau misalkan sakit itu. Nah teman-teman, ini tips dari aku ya, kalau misalkan rumahnya berantakan kayak aku atau cucian piring tuh banyak banget sampai-sampai rak piring itu pada kosong kayak gini, biar cepet beresinnya, biar cepet cucian piringnya. Nah jadi aku tuh selalu ngumpulin dulu yang kotor-kotornya, pokoknya semuanya aku taruh di wastafel. Terus itu juga jangan salpok sama cucian baju aku ya teman-teman, karena hari ini aku juga mau sekalian nyuci kalau misalkan Rapan udah bisa ditinggal. Nah biasanya aku tuh langsung nyapu-nyapu kayak gini, terus ngepel kayak gitu ya teman-teman, biar aku juga tenang gitu buat nyuci piringnya. Nah ini bisa lihat sendiri dong, berantakan banget kayak gini, udah gitu banyak sampah-sampahnya juga. Nah biar cepet beres, ini sampah-sampahnya mau aku buang-buangin dulu ya teman-teman. Terus ini juga aku apa ya, pokoknya kotorannya aku buang-buangin biar nanti pas aku sabunin itu nggak capek 2 kali ya teman-teman. Biasanya tuh kan ada bekas minyak-minyak kayak gitu, kalau nggak dibersihin dulu kayak gini biasanya lama juga ya. Emang sih prosesnya tuh cuman sekali gosok gitu ya teman-teman, beda sama yang aku ini kan harus 2 kali gosok ya. Pertama aku buangin dulu kotorannya, kedua lanjut aku kasih sabun kayak gitu. Nah tapi menurut aku lebih cepet kayak gini sih, untuk sampah-sampahnya aku buangin dulu, setelah itu baru aku gosok-gosok pakai sabun ya, karena itu tuh udah langsung sekali bersih aja. Terus di bawahnya juga udah nggak kotor ya. Pokoknya kayak gini ya teman-teman, aku tuh kalau misalkan cucian seabrek kayak gini, yang penting di dapurnya itu udah bersih dulu, udah rapih dulu, lantainya juga udah bersih. Nah ini untuk percucian tinggal belakangan, karena ini tuh cepet banget kalau sampah-sampahnya udah dibuangin duluan. Oh ya teman-teman, gimana nih kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu dikasih kesehatan ya, dan juga selalu dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya ya teman-teman. Dan aku juga minta doanya, mudah-mudahan anak aku Rapan bisa segera sembuh ya teman-teman, bisa segera diangkat penyakitnya. Nah, oke teman-teman, di sini aku mau lanjut aja buat cuci piringnya karena di sini juga masih banyak banget ya. Semoga teman-teman gak bosen untuk selalu nonton video-video terbaru dari aku, dan semoga teman-teman gak bosen sama aktivitas aku yang kayak gini-gini aja. Dan ini kalau misalkan cucian piring aku udah beres, biasanya aku langsung taruh-taruhin di rak kayak gitu ya teman-teman, karena di sini kan masih banyak juga. Nah jadi biar mempercepat waktu, nah di sini untuk sampah-sampahnya aku langsung buang-buangin, taruh
taruhin ke plastik kayak gitu. Terus aku juga buang-buangin lagi nih untuk sampah sama kotoran-kotoran piring-piring berikutnya ya teman-teman. Pokoknya menurut aku cara kayak gini tuh bener-bener cepet banget ya teman-teman, walaupun ini cucian seabrek kayak gitu ya. Dan aku juga pas nyucinya ini kan sekali bersih tuh kan, gak harus berulang-ulang kali karena udah gak ada sampah dan juga kotoran nih ya teman-teman. Ya semoga tips dari aku ini bisa bermanfaat nih buat teman-teman semua, atau mungkin teman-teman punya tips yang lebih cepat lagi. Nah oke, di sini aku mau lanjut aja buat naruh-naruh piringnya ke rak kayak gini ya teman-teman. Nah dan di sini juga aku emang belum punya tempat penyimpanan perabot gitu ya teman-teman. Jadi di sini aku masih naruhnya di rak mini atau rak kecil kayak gini. Alhamdulillah ya teman-teman, untuk cucian piring aku juga udah beres. Padahal tadi tuh seabrek, terus di sini tuh kotor banget, udah gitu bau ya teman-teman karena diacak-acakin tikus. Pokoknya aku bukannya males atau apa gitu, kalau Rapan lagi sakit emang bener-bener gak bisa ditinggal sama sekali ya teman-teman. Udah gitu kan suami juga gak ada di rumah, lagi kerja. Nah dan ini aku mau lanjut nyuci baju. Ini juga kalau untuk cucian baju biasanya sedikit-sedikit ya teman-teman, nyicil kayak gitu. Nah jadi aku nyucinya di wastafel aja karena gak punya tempat lagi gitu ya. Ada sih tempat buat jongkokan gitu, cuman agak sempit ya teman-teman. Jadi aku lebih suka nyucinya di wastafel kayak gini. Nah dan ini pas nyuci bajunya juga di sini gak aku rendam ya teman-teman, gak pakai rinso. Jadi di sini aku pakai sabun colek aja. Pokoknya ini sabun legendaris banget ya. Nah aku tuh kalau misalkan pakai rinso sebenarnya cepet ya, kalau direndam dulu kotoran-kotorannya itu bisa cepet hilang. Tapi aku tuh nggak berani ya karena suka panas kena tangan aku. Udah gitu kalau misalkan direndam dulu nantinya lama-lama mager gitu ya teman-teman, nungguin baju yang direndam kayak gitu terus nantinya nggak dikerjain. Jadi aku lebih suka kalau nyuci itu pakai sabun colek kayak gini, jadi biar cepet beres kayak gitu. Nah teman-teman, alhamdulillah ya nih untuk cucian baju yang pertama udah beres. Lanjut nanti ke cucian baju yang kedua atau yang ketiga gitu ya teman-teman. Jadi sekarang mau langsung aku jemur dulu biar nanti kalau misalkan gel kayak gini ada yang ke rumah, misalkan ada tamu atau Rapan pengen apa-apa tuh bisa enak ya teman-teman. Jadi masih tetap tersusun dengan rapi gitu ya, kerjaannya nggak berantakan. Pokoknya aku tuh kalau kerjaan paling pusing kalau udah berantakan tuh, jadi ngebawa suasana hati aku juga jadi nggak enak gitu ya teman-teman. Makanya aku kalau ngerjain sesuatu itu emang harus rapi, harus bener-bener tertata gitu. Aku nggak bisa kalau ngerjain sesuatu itu berantakan ya teman-teman. Oke, nah dan di sini karena aku juga nggak jualan, jadi aku bisa jemur di depan ya, bisa cepat kering. Biasanya kan aku jemur di belakang ya, susah banget itu untuk keringnya. Sekarang aku mau lanjut unboxing dulu nih. Jadi bapak itu kesini bawa oleh-oleh ceritanya, walaupun buru-buru kesininya. Nah tapi alhamdulillah ya, namanya orang tua mau sekecil apapun pokoknya tetap harus ada buah tangan gitu kalau datang itu. Nah ini ada bawa opak, terus ada gula merah, ada kacang, terus ini ada beras ketan, ada beras biasa juga. Padahal beras lagi mahal ya teman-teman, tapi namanya orang tua ya ampun. Kalau kesini tuh nggak pernah dengan tangan kosong, pasti ada aja gitu ya yang dibawa dari kampung. Ya mungkin semua orang tua juga seperti itu gitu ya teman-teman. Nah teman-teman, di sini kan ada beras ketan, jadi aku mau bikin dulu bubur ketan apa ya, pokoknya bubur gula merah gitu ya, karena udah lama banget aku nggak makan dan ini pas kebetulan mama ngasih ketan, jadi aku pengen nyoba bikin gitu. Nah dan ternyata ini kebanyakan gitu ya teman-teman, padahal kan bikin sedikit juga apa ya, jadi mekar gitu ya, jadi banyak. Nah tapi nggak apa-apa deh. Nah dan ini aku mau lanjut aja bikin. Jadi di sini aku mau masak dulu santannya. Aku pakai santan instan ya teman-teman. Terus aku pakein daun pandan biar ada aroma wanginya. Oh ya, untuk santannya barusan aku masaknya keenceran gitu ya teman-teman. Ya udahlah nggak apa-apa. Lanjut di sini aku juga mau ngiris-ngirisin dulu gula merah. Ini gulanya juga dikasih sama mama ya teman-teman. Nah ini untuk santannya aku taruh di toples aja. Terus lanjut untuk gula merahnya ini mau aku aduk-aduk
aduk dulu, mau aku cairin dulu ya teman-teman, biar nanti untuk beras ketannya belakangan aja, masukinnya pas gulanya itu udah jadi air. Nah sekarang tinggal dimasukin kayak gini. Terus untuk airnya ini aku masukin bertahap ya teman-teman. Oh ya, sebenarnya ini aku perdana juga sih bikin bubur kayak gini, karena dulu itu kalau di rumah mama sering banget bikin dan aku suka ya, tapi nggak tahu ya ini bikinan aku bakalan suka atau enggak. Nah teman-teman, untuk buburnya ini udah mateng, sekarang aku mau lanjut coba dulu. Kalau mama kan dulu sama santannya juga disatuin, cuman karena di sini takutnya Rapan pengen ya biar nggak makan santan, takutnya sakit perut gitu ya teman-teman, jadi aku pisahin aja untuk santannya. Nah dan ini dia untuk bubur gula merahnya udah jadi. Terima kasih yang udah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya.